Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini pengajian perdana ya. Saya ingin bercerita sedikit. Belakangan ini kita mengalami yang namanya masa pandemik. Lalu sekarang telah mau masuk ke era new normal, begitu ya. Tapi tahukah kita ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, kemarin saat masa pandemik banyak kita lihat kasus-kasus yang membuat hati kita terenyuh. Banyaknya PHK, banyaknya mal yang ditutup, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Kalau kita lihat dahulu dalam sejarah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, coba kita renungkan ketika Perang Badar. Perang Badar ketika itu umat Islam sedikit, cuma 300 orang melawan 1000 orang-orang kafir. Ketika itu senjata mereka tidak lengkap. Saya ulangi kembali, waktu itu jumlahnya cuma 300 orang, senjata tidak lengkap. Dan ketika itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedang keadaan berpuasa. Lantas apa yang terjadi? Fakta sejarah menceritakan ketika Perang Badar terjadi, umat Islam menang melawan orang kafir. Lalu coba kita renungkan perang kedua, yaitu Perang Uhud. Umat Islam ketika itu lebih banyak daripada Perang Badar, dan senjatanya lebih lengkap daripada Perang Badar. Lalu apa? Mereka tidak sedang berpuasa. Jumlah mereka hampir 1000 orang, lebih banyak daripada Perang Badar. Tapi sejarah membuktikan umat Islam ketika itu kalah melawan orang kafir. Padahal waktu itu tidak sedang berpuasa. Tahukah kita ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, penyebab kekalahan umat Islam ketika Perang Uhud adalah karena tidak mendengarkan panggilan Rasulullah. Dilihatnya ada harta rampasan perang, mereka lupa panggilan Rasulullah. Dilihatnya ada harta. Lalu coba kita renungkan, berapa bulan yang lalu ada kasus seorang ibu-ibu sedang bersama anaknya pergi ke jembatan. Lantas apa yang terjadi, Pak? Sampai di jembatan, tiba-tiba ibu tadi membawa 2 anaknya, satu paling kecil dan satu lagi umur 8 tahun. Apa yang dilakukan ibu tadi? Dia bersama anak yang kecil lompat dari jembatan tadi. Sedangkan anak yang paling besar umur 8 tahun sekian tidak mau mengikuti orang tuanya. Lalu diselidiki, ternyata faktor penyebab ibu tadi bunuh diri, faktor ekonomi. Lalu kita lihat kasus yang selanjutnya di Bali. Ini ingin saya sampaikan dulu sebelum kita masuk materi kita. Ada satu keluarga minum racun, diberinya istrinya racun, lalu diberinya ke anaknya, meninggal istri dan anaknya, lalu dia pun meninggal dunia. Lalu selidiki ternyata ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah,
Penyebab dia bunuh diri gara-gara faktor hutang, faktor ekonomi. Makanya kali ini kita akan sedikit membahas mengenai bagaimana kiat menjemput rezeki setelah masa pandemi ini. Karena kita lihat Bu, banyak orang gara-gara ekonomi masalah di PHK stres kan gitu dia. Tahukah kita konsep rezeki itu cuma satu contohnya. Rezeki tahu kita berada di mana, tapi kita tak tahu rezeki itu berada di mana. Saya ulangi kembali, rezeki tahu kita berada di mana, tapi kita tak tahu rezeki itu ada di mana. Gak percaya Bu, coba lihat yang di hadapan Ibu makanan, ini tuh dia. Coba di antara kita, tahukah kita siapa yang memasak roti tadi? Siapa yang membelinya? Siapa yang membungkusnya? Tak ada yang satu pun tahu. Tapi karena rezeki kita, dia datang kepada kita. Itulah konsep rezeki tadi. Rezeki tahu ada di mana, tapi kita tak tahu dia berada di mana. Itulah konsep rezeki. Kali ini kita akan kaji bagaimana menjemput rezeki. Yang pertama agar dimudahkan rezeki kita adalah pertama, perbaiki sholat subuhnya di masjid. Tahukah Ibu Bapak yang dirahmati Allah, apa salahnya di masa pandemik ini kita perbaiki sholat subuhnya di masjid? Kan kemarin bilang sholatnya harus di rumah katanya. Itu Jakarta Bu. Kalau di Medan ini masih aman insya Allah. Apa salahnya kita pertama kali melangkah di dunia ini pertama ke masjid? Inna Qur'an al-fajri kana masmuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Tapi kita nggak mau ke sholatnya di masjid. Kadang-kadang kita maunya kesiangan, jam 6, jam 7. Padahal agama yang menganjurkan bangun pagi cuma Islam. Orang Islam bangunnya jam setengah 5 pagi atau jam 4 pagi sholat tahajud. Tapi kita enggak, bangunnya kadang jam 6, jam 7. Gimana kita bisa jadi hebat? Coba lihat ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah. Ketika kita mau tidur, setan datang kepada kita dengan mengatakan apa? Dikatnya, datang setan di dalam tubuh kita dan anak-anak sekalian. Nanti setan datang kepada kalian. Dikatnya dengan 3 ikatan. Lalu dia mengatakan apa? Lailun toilun, malam masih panjang. Lailun toilun, malam masih panjang. Lailun toilun, malam masih panjang. Kata setan kepada kita. Lalu kata Nabi, ketika kita tersentak membaca doa, maka lepaslah ikatan yang pertama. Dan apabila kita tersentak lalu membaca berwudu, tawada al-ubda, maka lepaslah ikatan yang kedua. Setelah berwudu lalu melakukan sholat, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Kata setan, kata Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan apa? Fasbaha nasitun thayyibatun nafsi. Maka hari itu jiwanya menjadi tangkas dan rajin. Jadi rajin kita. Wa illa huwa nafsi kaslan. Kalau tidak dilakukannya, maka menjadi pemalas dan lamban. Umat Islam rezeki bermasalah karena pemalas. Cobalah kita bangun pagi. Buktikanlah di hari Minggu. Ini kan lagi masa-masa libur nih. Anak-anak bangunnya jam 7, jam 8. Atau kita sendirilah. Bangun jam 8. Sama kita sholat subuh, nggak tidur lagi. Pasti lebih rajin ketika kita tidur, bangun sholat, nggak tidur lagi. Kenapa? Nabi yang mengatakan, pas bahkan nasi itu nafsi. Coba renungan. Bahkan ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah. Ketika pagi Rasulullah sholat subuh, lalu dia lihatnya pulang dari sholat subuh, dilihatnya Fatimah sedang tertidur. Lalu apa kata Nabi? Hai Fatimah, bangun, jemput rezekimu. Sesungguhnya Allah membagi rezeki makhluknya pada pagi hari. Pagi hari Bu. Ternyata di pagi hari dibagi rezeki itu. Tapi kita nggak mau bangun, kan itu masya Allah. Bahkan kita yang buat terkejutnya kita tak berani membangunkan anak kita sholat subuh. Dan kita sekalian, kita pikirkan ya Allah rezekiku pengenlah banyak, ingin rezeki banyak, tapi sholat subuhnya berantakan. Bahkan anak kita nggak sholat subuh, santai. Coba kita tentukan gini Bu. Kalau ada seandainya di masjid ini ada yang melempar Quran di hadapan kita, dipijak-pijaknya Quran, apa yang kita lakukan? Kita mungkin marah kan gitu dia.
Atau ada di luar sana tiba-tiba ada orang ngambil batu dilemparnya masjid ini. Kita marah, kenapa? Dia menghina masjid. Dilemparnya, menghancurkan masjid. Lalu kita lihat ada orang memijak Quran di hadapan kita, kita marah. Tapi tahukah kita Ibu, orang yang tidak sholat itu as-sholatu imanuddin, sholat itu tiang agama. Barang siapa yang sholat berarti mendirikan agamanya. Tapi kalau tak sholat, apa nak? Kalau tak sholat, menghancurkan agama. Lebih hina daripada mengoyakkan Quran, lebih hina daripada menghancurkan masjid. Datang kita di rumah Bu, anak kita tidur, santai-santai aja kita. Bahkan dia sholat, santai kita. Gimana kita di hadapan Allah nanti? Andai kata nanti ditanya, oh, kita bilang ya Allah, tambahkan rezekiku ya Allah. Tapi di belakang kita ada orang yang menghina Islam, mencaci Islam, dihancurkannya Islam. Datang kita setiap pagi ngasih jajan sama dia, ngasih makan sama dia. Atau istri kita nggak sholat, kita kasih belanja dia. Pada orang yang menghancurkan Islam kita kasih, gimana hati kita Bu? Padahal itulah luar biasa. Nggak berani kita, anakku saat bangunnya jam segini ya, payah nanti, kasihan dia. Nggak kasihan kita sama Allah rupanya. Itu yang pertama Bu. Kalau ingin rezeki lancar, pertama perbaikilah sholat subuhnya. Bahkan di sholat subuh itu penelitian menyebutkan ada namanya gas O3, ozon. Itu lebih tinggi daripada oksigen, berada di pagi hari. Kalau kita hirup itu badan kita menjadi segar luar biasa. Itu hanya ada di pagi hari. Tapi herannya kita bangunnya pun entah jam berapa, bagaimana, kan itu umat Islam. Renungan kita. Bahkan kita Bu, sering kita mendoakan Allah. Contohnya gini Bu. Kita lagi bertamu atau ada tamu ke rumah kita. Ada azan, kita lebih hargai mereka daripada Allah. Kita bilang azan nantilah. Padahal seharusnya kita suruh tamu kita, ya sholat kita utamakan Allah. Sehebat apa rupanya dia sama kita sehingga kita selalu mengutamakan dia pada Allah. Atau kita lagi bersama-sama keluarga, suami istri, sama anak, datang azan berkumandang, kita santai-santai saja. Secinta apa rupanya dia sama kita? Mati pun kita nggak akan kadang lupa dan doakan kita. Kita ini Bu, hidup masing-masing nanti di akhirat. Kita lebih muliakan orang daripada memuliakan Allah. Tahukah kita, sholat itu menambah rezeki. Mana buktinya kata orang, sholat itu mana mungkin nambah rezeki, kan gitu dia. Coba Ibu lihat di duduk antara dua sujud ada kata warzukni, tambahkan rezekiku. Ternyata sholat itu menambah rezeki. Coba lihat lagi ketika azan, ada kata hayya 'alas sholat, mari kita sholat. Lalu dilanjutkan dengan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Kalau bahasa kitanya, mari menuju kesuksesan. Nggak mau sukses kita di ketika sholat, ya Masya Allah. Bahkan sejarah menceritakan ketika Nabi Muhammad istrinya meninggal, pamannya meninggal, dibaikan orang kafir. Apa yang dilakukan Nabi? Apa yang dikasih Allah? Allah hadiahkan dia Isra Mi'raj. Namanya sholat. Setelah terjadi sholat, diberikan sholat, timbullah namanya Fathul Mekah, kebangkitan umat Islam menaklukkan Mekah. Karena apa? Karena ada sholat. Datang kita Nabi Muhammad bangunkan Mekah, pergi ke Kuba membangunkan masjid Kuba dan Nabawi. Kita santai-santai di rumah sholatnya. Di mana kita ini iman kita di hadapan Allah? Kadang kita harinya itulah kita nih, Masya Allah. Itu yang pertama. Kalau ingin rezeki lancar, pertama perbaiki sholat, termasuk sholat subuh. Boleh buktikan ini, yang kita sampaikan ini. Yang kedua, kalau ingin rezeki lancar, yang kedua adalah membaca Al-Quran di pagi hari. Kata Rasulullah, dari Ibnu Mas'ud, dia mengatakan Rasulullah bersabda, man harfa min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf di dalam Al-Quran, Allah akan berikan kebaikan. Dan setiap kebaikan mendapatkan pahala. La aku, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Cuma membaca alif lam mim mendapatkan 30 pahala.
Coba kita bacakan satu juz. Kira-kira sanggup nggak kita satu juz? Kira-kira sanggup nggak kita satu juz? Tahukah kita satu juz itu 10 lembar? Kita 5 waktu sholat, 2 lembar sholat subuh, 2 lembar sholat zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya, selesai satu juz. Kalau biasa setengah jam cuma tuh, orang nggak biasa 1 jam. Tapi kita kan kadang nggak mau. Coba kita renungan. Penelitian menyebutkan Indonesia ini, penduduk Indonesia ini melihat internet itu 8 jam satu hari HP-nya. Sedangkan melihat sosial media itu lebih dari 3 jam satu hari. Sedangkan kita melihat TV itu lebih dari 2 jam lebih, 2 jam 56 menit. Setiap hari Quran setengah jam, tak mampu. Gimana kita jadi orang yang beriman kan gitu dia. Coba kita renungkan Bu. Kita bisa nonton TV setengah jam bisa, 2 jam mampu, tapi di hadapan Allah setengah jam tak mampu. Gimana kita bisa? Kita nggak, ya Allah berikanlah aku rezeki. Kita nggak mau baca Quran. Kan gitu dia. Coba kita renungkan Bu. Setengah jam baca Quran nggak mampu. Megang HP, apa salahnya di pagi hari itu pertama mata kita melihat itu Quran. Jangan melihat bangun teruntuk, ada mana HP tadi? Langsung kita lihat HP. Ternyata kita lebih utamakan HP daripada Allah. Kan itu dia. Ini renungan kita Bu, di masa-masa pandemi ini kembali taat kita kepada Allah. Udahlah, kapan lah ura-ura kemarin. Ini kan jam masa-masa pandemi ini diajarkan kita untuk kembali ke Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ingin rezeki lancar selanjutnya adalah perbaiki selanjutnya sholat duha. Dari kecil kita tahu sholat duha. Diajarkan guru agama, enak kalau sholat duha menambah rezeki. Tahu kita dulu waktu kecil. Pertanyaannya, kadang kita lupa jarang melakukan sholat duha. Padahal Nabi, ibu bapak yang dirahmati Allah, kata Nabi ketika kita mengucapkan tasbih itu sedekah, membaca tahmid itu sedekah, menyuruh orang berbuat baik itu pun sedekah. Semua dapat dilakukan dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Itu 2 rakaat bisa semuanya diamankan. Lalu apa yang selanjutnya? Kalau 4 rakaat, apa kata Nabi? Akfika akhirah, akan dicukupkan kebutuhannya sore hari itu, dijamin Allah rezekinya. Tapi kita pun nggak mau, sholat pun nggak. Fakta membuktikan, mohon maaf lahir batin. Orang terkadang Bu nggak sholat bermasalah ya. Coba ibu pergi ke lampu merah, pergilah ibu ke lampu merah, lihat pengemis di sana. Rata-rata mereka satu pun jarang sholat. Padahal rezeki Allah jamin orang yang melaksanakan sholat. Tapi faktanya orang pengemis yang berada di lampu merah, terkadang kalau kita data, coba satu orang tanya, Mbak tadi sholat? Oh sholat itu apa ya? Paling gitu. Kita tanya soal yang sana, boleh kita random, kita cari di suatu tempat manapun. Rata-rata mereka tak sholat. Akhirnya apa? Allah miskinkan. Padahal kata Nabi, mohon maaf, bukan maksud menghina, kan kita hanya renungan kita Ibu. Kata Nabi dari hadis At-Tabrani menyebutkan, kalau kita sholat, kata Nabi, barang siapa yang hanya memikirkan dunia, Allah akan berikan 3 hal. Sehingga dilupakannya hak Allah, Allah akan berikan 3 hal. Apa itu? Sibuk tiada putus. Diberi kesibukan yang luar biasa, sibuk sana, sibuk sini, gak ada selesai-selesainya. Selanjutnya apa? Bingung, selalu tak akan pernah selesai masalah dia. Selanjutnya apa? Impian tak pernah tercapai. Luar biasa Bu. Selalu bingung, impian nggak tercapai, kebutuhan nggak dipenuhi. Luar biasa kita kalau nggak sholat. Tapi itulah, kembali kita ke Allah lah. Pertama tadi kalau ingin rezeki lancar, pertama adalah tadi sholat subuh di masjid. Itu pertama. Yang kedua, baca Al-Quran. Minimal 1 juz kan nggak lumayan ya tuh, nggak kalah kali kan Bu. Misalnya di mata kita ini banyak maksiat, dengan melihat Quran hilang gugur lah mata itu.
dosa-dosa itu. Atau pikiran kita kotor kan gitu. Dengan baca Quran bisa jadi Allah bersihkan pikiran kita. Atau kadang kita sering gosip sana, gosip sini, mendengarkan kata-kata kotor. Dengan mendengarkan murotal, mendengarkan Al-Quran, bisa jadi hilang dosa-dosa di telinga kita. Atau kita sering kata-kata keji, ucapan kita keji, sering memaki orang, sakit hati orang kita bicara. Dengan baca Quran bisa jadi terhapus dosa-dosa kita, Bu. Renungan kita. Lalu ada yang bilang gini, itu selanjutnya yang pertama tadi baca bangun pagi, yang kedua tadi baca Quran, yang ketiga duha, yang keempat kalau ingin dimudahkan rezeki kita adalah perbaiki sedekahnya. Lihat sedekah kita. Lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Jadi gini, Bu, sedekah itu ibaratnya kalau kita bernapas, ada yang kita masukkan namanya oksigen, yang dikeluarkan namanya karbon dioksida. Coba kita renungkan, andai kata kita masuk aja, dan yang kita keluarkan, apa yang terjadi? Mati kita dibuatnya. Sama seperti sedekah. Allah berikan kita rezeki, apa salahnya? Ibarat kita makan nasi goreng, makan mie ayam, makan jus, minum jus gitu ya. Lalu apa? Ada yang kita keluarkan namanya apa? Kotoran. Kalau tidak ada kita keluarkan, penyakit bagi kita. Apa salahnya, Bu? Ini dibuat misalnya kita punya gaji 2 juta 1 bulan. Sedekahkan ke Allah 200.000, 10% ke Allah. Coba kalau kita makan semua, apa yang terjadi? Kita makan nasi goreng, minum ini, makan itu, nggak ada yang kita keluarkan, penyakit bagi kita. Begitu pula lah dengan rezeki, Bu. Kalau ingin lancar, sedekahlah. Contohnya lihat, dalam hadis qudsi disebutkan, ketika Allah ingin menciptakan bumi ini bergetar luar biasa. Lalu apa yang dilakukan Allah? Allah ciptakan yang namanya gunung. Lalu apa yang terjadi? Bumi pun tenang gara-gara gunung tadi diciptakan Allah. Ini hadis qudsi. Lalu apa terjadi? Dari menurut Anas bin Malik, Rasulullah menceritakan dari hadis qudsi tadi. Ketika bumi tadi tenang gara-gara gunung, malaikat nanya, "Ya Rabb, wahai Tuanku, adakah ciptaanmu yang lebih hebat daripada gunung?" Siapa, Bu, kira-kira ciptaan Allah daripada gunung? Dijawab Allah, "Naam, ada yang lebih hebat, yaitu hal hadid, yaitu besi. Besi dapat menghancurkan gunung walaupun besar kali." Orang bilang mana mungkin gunung bisa dihancurkan, kan gitu. Orang banyak kali berpikir yang aneh-aneh. Kalau kita pergi ke Papua, Bu, ada gunung emas, itu bisa dihancurkan dengan memakai alat berat terbuat dari besi. Gunung besar gitu bisa habis. Oh gitu kata malaikat itu. Lalu tanya lagi, "Wahai ya Rob, wahai Tuanku, adakah lebih hebat daripada besi?" Apa kira-kira? Ayo, apa kira-kira? Dijawab Allah, "Na'am," yaitu nari, yaitu api. Api dapat meleburkan besi walaupun kuat luar biasa. Lalu ditanya lagi, "Ya Rob, ya Tuhanku, adakah ciptaanmu yang lebih hebat daripada nar, lebih hebat daripada api?" Apa kira-kira? Ya, dijawab Allah, "Na'am," yaitu mai, air. Lalu ditanya malaikat lagi, "Ya Allah, adakah ciptaanmu yang lebih hebat daripada itu, daripada air?" Apa kira-kira? Dijawab Allah, "Na'am," ada, yaitu rihun, angin. Angin lebih hebat daripada air. Nggak percaya, Bu, nanti hujan lebat kita takut, tapi ketika ada angin kencang lebih takut lagi. Lalu pertanyaan selanjutnya, malaikat bertanya lagi, "Ya Allah, adakah ciptaanmu yang lebih hebat daripada semuanya?" Apa kira-kira tuh? Lebih hebat daripada gunung, lebih hebat daripada besi, lebih hebat daripada api, lebih hebat daripada air, lebih hebat daripada angin. Apa kira-kira, Bu? Ya, salah Bu ya, Masya Allah. Kata Nabi, "Ibnu Adam tasaddaqa bisadaqin biyamin yufti bisimali." Masya Allah, pertanyaan jawab. Kata Rasulullah,
Lebih hebat daripada semuanya adalah orang manusia, anak Adam, yang bersedekah dengan tangan kanannya dan menyembunyikan dari tangan kirinya. Itu lebih hebat daripada semuanya. Coba kita renungkan, andai kata kita umpama ada antara kita ada yang pedagang, punya warung nasi umpama. Apa salahnya umpama satu hari umpama untung kita beras lah umpama, dapat 1 goni. Apa salahnya kita sekilo kita sedekahkan, simpan sekilo. Besok lagi dapat lagi 2 goni untung, sedekahkan 2 biji, 2 kilo. Sampai 30 hari, udah 30 kilo dibagikan ke orang-orang. Jadi apa? Akhirnya apa? Mempromosikan usaha, kita pun bersedekah. Tapi kita kan enggak. Di sini kan banyak jualan. Kadang pun kita nggak pernah merasakan jualannya, kan gitu dia. Luar biasa loh. Kita umpama ada yang guru sebagian kita. Apa salahnya sedekah untuk Allah? Nggak akan rugi. Itu inginnya selanjutnya. Lalu ada yang bilang gini, si Anu itu peliknya luar biasa lah katanya. Sedekah nggak mau, sholat nggak mau, sombong luar biasa. Kalau jumpa orang nggak mau negur, kan gitu dia. Kalau lagi sama-sama orang-orang ngomongnya macam meninggi aja, tapi kaya, kan gitu orang bilang. Sholat nggak pernah, sombong kali, tapi kaya. Tahukah kita ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dimuliakan? Itu namanya istijrat. Allah berikan diberikan keluar biasaan. Quran menyebutkan bu, orang bejat nanti boleh lihat Quran surah Kahfi ayat 32 sampai 42. Saya ulang kembali, Quran surah Kahfi ayat 32 sampai 42. Apa disebutkan di situ? Ada 2 orang soleh sama orang bejat berdialog. Lalu apa katanya? Allah berikan orang bejat tadi, orang kafir tadi 2 kebun anggur. Bu pikirlah dia memiliki 2 kebun anggur. Kira-kira kalau sekarang 1 kilo berapa kira-kira bu? Pohon anggur berapa? Sekitar 50-an lah ya gitu ya bu ya. 30.000 atau berapa lah gitu. 1 kilo. Tahukah kita Quran menyebutkan dia memiliki 2 kebun anggur. Kebun dimilikinya, bukan kilo lagi, kebun. 2 kebunnya. Lalu apa yang terjadi? Memiliki 2 kebun anggur, lalu dikelilingi dengan kurma, pohon-pohon kurma. Nah, berapa banyak lah itu? Udah punya kebun anggur, punya pohon kurma. Lalu dikelilingi dengan ladang-ladang. Kira-kira berapa banyak duitnya itu? Udah punya 2 pohon anggur, lalu ada pohon kurma, lalu ladang, baru panennya luar biasa. Lalu di situ dialiri dengan air. Nanti boleh lihat nanti surah Kahfi tadi. Lalu apa katanya? Berdialog sama orang-orang soleh. Dia mengatakan apa? Ana aktsara minka amal. Hartaku lebih banyak daripada kau, kata orang bejat tadi. Pengikutku lebih banyak daripada kau. Kalau bahasa kitanya, hartaku banyak. Dari kau berapa lah kau kan gitu ya. Pengikutku kalau bahasa kitanya, karyawanku, anggotaku lebih banyak daripada kau. Ini Quran yang menyebutkan, bukan saya yang menyebutkan. Lalu apa katanya bu? Ketika dia pergi ke ladangnya, dia mengatakan apa? Andai kataku mati, tak akan kalau andai kataku berada di ladang katanya. Ini ladangku ini nggak akan pernah musnah selama-lamanya. Kalau nanti terjadi kiamat, aku pasti tempatkan di tempat terbaik. Itu ngomongnya bu. Ladangnya nggak akan pernah musnah. Kalau dia pergi dibilang kalau meninggal dunia nanti jadi tempat yang terbaik. Kalau bahasa kita sekarang apa? Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Mana ada seperti itu? Tapi luar biasa yang kita sering dengar. Muda poya-poya kita, hura-hura. Kalau nanti tua kaya, kalau tua kaya meninggal masuk surga. Mana ada kayak gitu? Tapi itu sering terjadi. Karena ada seperti itu kejadiannya. Itu Quran yang menyebutkan, bukan zaman sekarang bilang itu, udah dari dulu-dulunya. Kata Quran apa? Nanti kalau aku meninggal, aku di tempat yang terbaik. Lalu apa dinasihati orang soleh tadi? Orang soleh tadi menasihati gini. Ingatlah, kau ini dari tanah.
Lalu dari tanah itu kau dijadikan air mani. Setelah itu kau dijadikan manusia. Jangan mensekutukan Allah. Ingatlah Allah bahasa kitanya. Ketika kau masuk ladang, bacalah Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu kata orang soleh tadi. Datang dia sombong, dia nggak mendengarkan kata-kata tadi. Akhirnya apa ibu kira-kira? Mungkin kita sering baca surah Kahfi ini di hari Jumat kan, untuk melembutkan hati. Apa yang terjadi ibu? Allah timpakan kepada orang bejat tadi dengan mendatangkan petir. Akhirnya apa? Hancur ladang-ladangnya tadi. Ladangnya dibangga-banggakannya tadi karena datang petir, hancur. Pohon-pohonnya roboh. Baru ketika itu dia baru bersungkur, baru minta, aduh ya Allah, bahas kita gitu. Kalau sekarang bu, orang sekarang itu dia sombong, bang sekarang nggak pernah sholat, sombong. Pun pengikutnya banyak sekarang. Coba lihat setahun, coba lihat 2 tahun, coba lihat 20 tahun, coba lihat di hari tuanya. Bisa jadi di hari tuanya sengsara luar biasa. Anaknya tak mendengarkan dia. Dulu poya-poya memberikan anaknya uang sehingga lupa untuk ibadah. Pergi ke masjid pun tidak. Pergi memberikan anaknya untuk pengajian tidak. Ngajak anaknya untuk ngaji tidak. Akhirnya apa? Lupa anaknya tadi berhura-hura. Ketika tua, dia mau dunia sendiri, kita dunia kita sendiri. Akhirnya merana ketika itu. Kerenangan kita bu. Itu yang ingin saya sampaikan. Pertama tadi ingin menjemput kita tadi pertama baca apa? Sholat subuh berjamaah. Yang kedua baca Al-Quran. Yang ketiga melaksanakan sholat duha. Dua lakukan bu. Dulu ada penelitian, seorang wartawan pada ditanya, dia menanya seorang pengusaha muda bu. Kata gini, Pak, kebetulan pengusaha ini pesawat terbang, memiliki pengusaha pesawat terbang. Ditanya wartawan, Pak, amalan bapak apa sehingga bapak bisa kaya gini katanya, bisa kaya. Lalu apa katanya? Amalanku biasa aja. Cuman aku dari dulu katanya. Amalanku aku selalu melaksanakan sholat duha 8 rakaat selama bertahun-tahun. 8 rakaat. Apa salahnya? 8 rakaat kan gak lama ya bro. Gak salah 8 rakaat. Kita 2 rakaat atau 4 rakaat kan gak lama. Kita nonton sinetron jam 9 pagi mampu kita kan itu tuh. Nonton film India di pagi hari sampai jam 10 sanggup gitu dia. Sholat cuma 2 rakaat, 4 rakaat nggak sanggup. Saya contohkan gini, mohon maaf sekali lagi. Ini bukan maksud menghina ibu-ibu sekaliannya. Saya ulangi kembali. Ibaratnya gini bu, ini saya hanya kiasan aja nih, bukan maksud menghina ibu. Mohon maaf dari batin. Mudah-mudahan kiasan ini nangkap kita semua. Ibarat babi ngepet bu. Ini hanya kiasan. Ibu lihat babi ngepet. Babi ngepet itu laki-lakinya ibarat zaman sekarang mitosnya, laki-lakinya mencari uang kan gitu kan. Lalu si istrinya ngapain bu? Jaga lilin kan gitu dia. Supaya apa? Supaya selamat suaminya di luar. Kita pun bisa bu seperti itu. Suami kita kerja di rumah, apa salahnya jaga lilin di rumah? Maksudnya sholat duha gitu maksudnya. Apa salahnya? Di rumah ngapain kan dibilang orang rumah, jaga rumah. Di rumah kita ngapain daripada nonton TV berlele, sedangkan suami kita di luar udah banting tulang. Apa salahnya sholat duha? Dengan sholat duha itu selamat suami kita di luar. Kita enggak. Kita sayang sama suami, membantu doanya pun enggak. Sering bilang, Bang, kayak mana lah nih Bang? Anak kita uang sekolahnya payah. Kita tuh dapur nggak berasap. Pertanyaannya sholat duha nggak di rumah kan gitu. Kita menuntut istri suami kita supaya kerja luar biasa. Pertanyaannya suami istrinya ibadah luar biasa enggak? Kan gitu dia. Bang, aku nggak mau bang. Pokoknya harus ada 50.000 atau 100.000 atau 300.000 satu hari ya. Kalau enggak abang nggak usah pulang. Masya Allah kita. Kita maksa suami kita 300.000 satu hari, 400.000 satu hari. Kita pun maksakan diri juga untuk ibadah di rumah. Cobalah, andai kata dia di rumah, ibu sekalian, baca doa.
ya Allah mudahkan rezekinya. Ibu berdoa kan nyatu hati itu. Dia di luar kalau dilihat yang aneh-aneh, aduh di rumah ada istriku yang soleh mendoakanku, nggak akan mungkin kan itu dia. Ini enggak, suaminya lagi petang-panting, istrinya buku urusan tetangga, itu pun gosip, masya Allah. Cemana suaminya berkah di luar. Selanjutnya apa? Kalau ingin rezeki dilancarkan Allah, udah jelas tadi kita udah lakukan itu, udah sedekah, udah. Selanjutnya apa? Taubatan nasuha. Perbanyak istighfar. Kata Nabi, barang siapa memperbanyak istighfar, Allah berikan 3 hal. Yang pertama apa? Kalau kita gelisah, Allah lapangkan. Selanjutnya apa? Kalau kita sedih, digembirakan. Dan selanjutnya diberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Perbanyak istighfar kita rupanya. Kata Nabi, inna rajula liyurimil zami yusibuha. Penyebab rezeki terhalang karena maksiat yang dilakukannya. Yusibuhu ya. Penyebab laki-laki itu terhalang rezekinya karena maksiat yang ia lakukan. Kenapa rezeki terhalang? Ada maksiat yang kita lakukan, Bu. Apa salahnya? Tobat ya Allah, tobat, istighfar. Atau kita lagi di angkot, apa salahnya istighfar? Astagfirullahaladzim, astagfirullah, atubu ilaih, astagfirullah, atubu ilaih. Atau kita lagi naik kereta kendaraan, ada lampu merah, apa salahnya kita istighfar? Astagfirullah. Udah lampu merah, hijau, kita udah dapat pahala, kita lewat, hati nggak dongkol. Cobalah kalau kita lagi temenung, lampu merah, kita lihat ada BK orang rusak, BK-nya rusak, ngapain kita pikirin BK dia? Kan gitu deh kan? Ya kita pikirin BK-nya, lagi lampu merah atau kita lagi diangkut, orang cerita kita dengarin, ngapain kita dengarin orang cerita? Cerita masalah ibu, masalah orang di keluarga di rumah. Iya ya, anak aku kayak gini ya. Kita dengarin sampai pulang, sampai turun dari angkot. Kayak ngapain mubazir? Apa salahnya istighfar? Astagfirullah. Kan gitu. Yang nggak boleh Bu, Bapak yang dirahmati Allah. Ketika salami sama suami, jangan pula istighfar. Misalnya itu suami ibu, begini, astagfirullahaladzim. Jangan pula. Itu ngina namanya kan gitu tuh. Ya kita harusnya gitu Bu. Renungan kita Ibu. Perbanyak istighfar lah, astagfirullah. Bisa jadi banyak dosa-dosa kita itu nikmat enggak sampai ke kita Bu. Nanti boleh lihat surah Al-Anfal ayat 53. Di Al-Anfal surat ayat 53 disebutkan, Allah ingin memberikan rezeki, Allah berikan nikmat, enggak jadi gara-gara ada yang dilakukannya. Umpama ini Bu, mau diminum pun segan kan gitu. Umpama ini kita ambil rencana mau dimasukkan sesuatu, tak jadi bisa masuk karena ada penghalang. Apa namanya tuh? Dosa kita. Makanya dihapuskan, dibuka, akhirnya bisa masuk. Lihat nanti surah Al-Anfal ayat 53. Allah merubah takdir kita gara-gara itu. Ada maksud yang kita lakukan. Udah mau jadi umpama, kita udah dapat umpama anak kita inilah ya, mau kerja. Udah mau dapat, tinggal interview. Ada maksud yang dilakukan, nggak jadi masuk. Atau umpama gini, nanti lihat surah Fatir ayat 29. Kalau ingin rezeki lancar, 3 diperhatikan. Innalladzina yu'minuna billah. Orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqna, berinfak sironian, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, tijaratan tabur, niscaya perniagaannya enggak pernah rugi. Walaupun ini tafsirnya luar biasa secara bahasa ya. Ternyata enggak akan pernah rugi kita Bu. 3 ini. Pertama tadi baca Quran, kedua ikut melakukan sholat, yang ketiga sedekah. Quran surah Fatir ayat 29. Jadi kalau anak kita lama-lama nggak dapat kerjaan, coba tanya sama dia. Nah, mama lihat kau udah tamat kuliah, udah bertahun-tahun kau nggak kerja. Coba tanya ketika ini Bu. Tanya sama dia. Kau ada nggak baca Quran? Selama seminggu ini kau berapa kali baca Quran? Tanya sama dia. Satu hari kau sebenarnya baca Quran berapa kali? Jangan-jangan kau pun nggak sholat atau nggak baca Quran, gak mungkin. Lalu katanya, mak aku selalu baca Quran, mak. Coba tanyakan yang kedua, Bu. Kau sholat tidak?
Padahal yang memberi rezeki itu Allah, dilawannya Allah. Coba lah ibu-ibu sekalian, umpamalah ibu atau bapak yang dirahmati Allah, ibu bapak yang memberi rezeki memberi uang kepada anak, kasih jajan ke dia, lalu kita panggil, nak sini dulu, cek aja anak tadi, nggak mau mendengarkan kita. Lalu apa? Sini dulu, datangnya apa? Pura-pura nggak nengok, main sama kawannya, pergi sana. Kita apa terjadi? Pala kita, sini kau. Akhirnya apa? Dibanting, kita banting dengan itu dia. Sama bu. Allah tuh kan dipanggilnya kita dengan sholat. Sholat sinilah kau. Biar ku sukseskan kau, biar ku menangkan kau. Datang kita santai-santai. Nantilah ada kawanku. Nantilah sibuk ada kerjaanku, menumpuk kerjaanku. Seberapa banyak gaji kita rupanya sampai kita mendoakan Allah. Sebesar apa rupanya gaji kita? Ada di antara kita ini yang 1 bulan 4 triliun? Nggak ada kan itu dia. Tapi kita berani mendoakan Allah. Kerja sibuk-sibuk ada azan berkumandang. Kita utamakan kerjaan kita. Berarti kita berani mensekutukan Allah. Emang bos kita yang ngasih rezeki? Atau kita lagi usaha jualan? Datang azan berkumandang. Datang pembeli datang. Pak ini apa? Ramai pula waktu itu. Apa kita lakukan? Berani nggak bilang ada orang sholat? Kira-kira mau nggak kita? Kan itu kita. Nggak mau kita. Padahal rezeki itu bukan dari dia bu. Rezeki dari Allah. Apa salahnya kita andai kata punya warung tutup? Setiap sholat kami tutup. Kan gitu dia. Tapi kita kan enggak, ya yakinlah, macam betul aja kan itu kan, kerja kita sibuk-sibuk atau ada tamu, udah bisa, berlaya pak, udah deh bu ya, sebenarnya intinya ini ibu, yang pertama kalau ingin rezeki lancar, pertama bangun pagi sholat subuh berjamaah di masjid, yang kedua baca Quran, yang ketiga sholat duha, yang keempat apa tadi? Bersedekah, yang kelima beristighfar. Yang keenam terakhir lah sebelum kita tutup, yaitu berhijrah. Quran surah An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi mugharraman. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, Allah akan berikan bumi yang luas dan rezeki yang banyak. Coba kita lihat. Dalam sejarah semua para sahabat Nabi itu meninggalnya tidak di tempat kelahirannya. Kalau kita susah di kampung kita, hijrah. Kalau kita susah di tempat kerjaan kita, hijrah. Coba kita lihat. Ibarat emas. Emas itu berada di mana kira-kira mulanya? Di tanah kan gitu dia. Kalau dia ada tetap di tanah, maka selamanya nggak akan berharga. Harus hijrah dari tempatnya. Tadi lumpur dibawa ke toko, lalu di sebagainya. Akhirnya mahal di kota. Kalau dia berada di pelosok sana, nggak laku. Nggak tahu pun orang itu apa. Kalau gue sebagian tahu kan itu. Coba lihat lagi, pohon garu. Pohon garu itu ibu, kalau di hutan itu biasa. Keluar dari kampungnya, keluar dari hutannya, pergi ke kota. Akhirnya apa? Mahal pohon itu tadi. Sama seperti singa. Singa itu mencari mangsa itu pergi ke kandang, keluar kandang. Tinggal di kandang, keluar dia. Atau lihat seperti busur panah, dia keluar dari kandangnya, busurnya ditarik, lalu dia sampailah ke pusatnya. Tetap di situ, maka dia akan tenggelam. Nabi Muhammad pun, andai kata dia di Mekah saja, tidak dianjurkan untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, hijrah. Mungkin bisa jadi wallahu bisawab. Allah juru dia hijrah. Hijrah tertinggi adalah ini mungkin awal ya. Hijrah tertinggi adalah kita dulu banyak maksiat. Hijrahlah, tobatlah lagi. Kita kan kadang-kadang di hadapan manusia, di hadapan orang ramai kita soleh luar biasa, pura-pura soleh kadang. Tapi ketika kita sendirian, kita tahu, Allah tuh tahu kita siapa. Di hadapan manusia soleh, pura-pura soleh, sedekah banyak. Di hadapan orang sholatnya ngeri, hampir 4 jam, kan gitu kadang. Tapi ketika sendirian, sholatnya cuma 5 menit atau 1 menit, tak baca tangga, gitu kadang.
Itu saja, mudah-mudahan renungan bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.